Ya. Katanya 5.000, yang datang cuma berapa sih? Itu. Apa yang dilakukan itu bukan cuma menantang rakyat Pati, tapi menantang rakyat seluruh Indonesia yang merasa terwakili oleh kritisnya warga Pati dan pemimpin yang otoriter. Yang otoriter. Yang tidak bisa diajak komunikasi. Betul. Nah, meskipun sudah minta maaf, tapi warga Pati tidak hanya sekedar begitu menerima permintaan maaf itu saja. Tampaknya warga Pati juga berbondong-bondong ingin memakzulkan, ingin menurunkan Bupati Pati. Sepertinya masa di Pati, warga Pati itu yang jumlahnya menolak Bupati itu sudah sangat besar. Ya. Karena mereka tahu pasti proses di legislatif, di DPRD tidak akan setuju. Mereka ramai-ramai mengirimkan surat via pos ke KPK untuk mendesak KPK mengusut kasus korupsinya yang dilakukan oleh Bupati Sudewo. Karena hanya terjerat kasus korupsi yang bisa diberhentikan. Dan itu kalau kita lihat visualnya pada saat itu, ramainya warga Pati datang ke kantor pos, mungkin petugas posnya aja sampai kewalahan. Nah, sebenarnya Bupati Sudewo ini sudah pernah dipanggil KPK kan? Betul. Sebagai saksi. Tapi setelah itu nggak ada follow up-nya lagi. Tidak ada follow up-nya lagi. Kasus yang menjerat Sudewo adalah kasus terkait pembebasan lahan untuk proyek pembangunan rel kereta api. Yang pada masa itu Sudewo menjabat sebagai anggota DPR. Anggota DPR RI, belum menjadi bupati. Oke, jadi kapasitasnya sebagai anggota DPR ya? Sebagai anggota DPR pada saat itu. Itulah yang kemudian warga Pati yang rame-rame mengirimkan surat. Tapi sampai sekarang memang belum jelas juga. Kalau kita lihat tadi ini Bang Gaib menyebutkan bahwa kalau ini DPR menyetujui pemakzulan akan menjadi presiden buruk ke depan. Nah, dan ini tentunya kita mengharapkan bahwa akan peristiwa yang ada di Pati ini menjadi evaluasi bagi kepala daerah di daerah lain. Benar-benar. Yang paling utama itu tadi soal komunikasi. Soal komunikasi yang paling utama kan tadi kalau kita lihat ya. Gara-gara menantang akhirnya warga makin emosi. Ya. Jadi memang gubernur, bupati, dan wali kota di daerah ini harus mengerti perasaan publik dan harus bisa menyelami apa yang mereka inginkan. Dan mereka harus belajar bagaimana merespon apa yang mereka tuntut. Betul. Karena kalau rakyat lagi marah, terus respon kita salah, maka yang terjadi ya seperti yang terjadi di Pati ini. Nah, memang Bupati Pati sempat mendapatkan teguran yang disampaikan oleh Menteri Dalam Negeri Tito Karnavian pada saat diwawancara oleh media. Tito menyampaikan kepada Bupati Pati lewat media, sebaiknya sebelum menaikkan PBB itu komunikasikan dulu dengan warga, sampaikan apa alasannya. Dari komunikasi dengan warga itu juga bisa melewati DPRD. Jadi ada komunikasi dulu, nggak ujuk-ujuk langsung menaikkan. Iya benar. Nah, kelemahan dari pemerintah daerah bahkan di pusat juga sebenarnya. Mereka itu yang mereka lakukan adalah ketika kebijakan itu sudah mau dilakukan, itu sosialisasi. Komunikasi dengan sosialisasi itu beda, Bang. Beda. Sosialisasi itu kayak udah ada kebijakan nih, ya, ini asal lo tahu ya, ini kita mau naikin ini, udah. Tanpa dikasih tahu apa maksudnya, bagaimana ceritanya, terus kenapa harus dilakukan, dan apa dampak yang akan terjadi. Sementara kalau komunikasi itu lebih pada kita memberikan sesuatu, kita minta feedback. Komunikasi itu kan ada komunikator, ada pesan, ada komunikan, ada feedback, ada umpan balik. Sosialisasi itu nggak perlu umpan balik. Kayak terima ya. Itu sosialisasi. Tapi kalau komunikasi itu kita menyampaikan pesan, gimana menurut Anda? Apa masukan Anda? Kita mau ngomong begini, kita melakukan ini karena begini. Silakan kasih masukan. Nah, itu yang namanya komunikasi. Nah, selama ini pemerintah daerah itu hanya melakukan sosialisasi yang sosialisasi itu berarti yang searah. Searah gitu, udah dia nggak perlu masukan lagi. Nah, ini yang harus
dibenahi baik oleh pemerintah pusat maupun pemerintah daerah sebenarnya. Karena kalau kita lihat secara teoritis terkait komunikasi kebijakan, itu memang harus ada proses yang tertata kan, disampaikan kepada masyarakat dulu sebelum kebijakan itu terbit. Mungkin bisa jadi kebijakannya sudah ada, ya, tapi ya lakukanlah komunikasi dengan baik. Gitu. Ya betul, lakukan dulu dengan komunikasi. Ini alasannya, ini faktornya. Ya mungkin kalau bisa dijelaskan, kalau ini tidak saya jalankan, kami bupati dan wakil bupati atau kepala daerah tidak menjalankan, maka kami tidak bisa menjalankan program-program yang untuk rakyat, gitu. Kan jelas. Karena uang kami dari pemerintah juga berkurang, gitu. Karena dari transfer dari pemerintah pusat juga berkurang, jelaskan. Ya mungkin warga kalau ada yang keberatan, ya jangan segitu dong Pak. Ya turunin, muncullah negosiasi, baru jalan tengah. Iya, ketemu jalan tengah, barulah keluarkan kebijakan dalam bentuk perda itu, bukan ujuk-ujuk langsung naik gitu. Itu yang mengagetkan masyarakat karena masyarakat tuh tidak tahu bahwa pemerintah mengurangi dana transfer daerahnya kan. Iya betul. Gitu. Masyarakat tuh nggak tahu, gitu. Taunya semuanya normal. Jadi emang kasus Bupati Sudewo dari Pati ini jadi pelajaran mahal buat para kepala daerah supaya tidak semena-mena dalam melakukan kebijakan, bahwa Anda dipilih oleh masyarakat, maka kebijakan yang Anda bikin itu juga harus dikomunikasikan pada rakyat secara baik dan benar. Jadi jangan merasa Anda udah ngomong ke DPR, artinya itu udah cukup. Nggak bisa. Nggak bisa. Meskipun DPR itu adalah wakil rakyat, nggak bisa. Mereka memang wakil rakyat, Pak. Tapi sebenarnya mereka tuh mewakili elit partai. Mereka itu lebih takut sama ketua partainya dibanding sama rakyat. Kalau ketua partai bilang jangan dinaikkan, ya udah. Walaupun Anda mau nurunin, Anda mau naikin nggak bakal bisa. Jangan diturunkan. Nggak bisa. Ya Korea ini bisa apa lah, kata Bambang Pacul. Iya, jadi kita jadi ingat ya, Bambang Pacul pernah ngomong sama Pak Mahfud MD kan, Pak Mahfud MD bilang gini. Menanyakan terkait dengan Undang-undang perampasan aset. Undang-undang perampasan aset. Saya berharap, kata Pak Mahfud, DPR di komisi ini bisa menyetujui undang perampasan aset sebelum pemerintahan baru berjalan. Sehingga pemerintahan yang baru ini tinggal ngejalanin doang. Dan Pacul ngomong begini, ya Pak Mahfud, sebetulnya kalau undang-undang ini disahkan atau tidak, itu gampang aja. Kami ini, para Korea ini, nggak bisa melakukan apa-apa. Pak Mahfud, telepon Bu Mega, telepon ketua partai, Pak SBY, nanti kalau mereka bilang, iya, Pacul, setujui, siap Bu, siap. Kita semua akan menyetujui gitu. Jadi anggota DPR itu takutnya sama ketua partai, Pak. jadi Anda Bupati, Gubernur, Wali Kota, jangan merasa apa yang disampaikan di DPR Anda udah lapor, rakyat setuju. Belum tentu. Karena faktanya mereka tuh nggak mewakili rakyat. Ini, sorry tuh saya ini ya. Mereka mewakili partainya, walaupun dipilih sama rakyat. Nah, Bang, mungkin Sobat Sindo masih banyak penasaran ini ya. Kalau kita lihat ada mungkin yang memberikan komen bahwa apa sih sebenarnya kontroversi Bupati Pati Sudewo ini? Ya, kita lihat tayangan ini ya. Biar ingat lagi ya, karena refreshment bagaimana Bupati Pati ini kontroversinya. Bahkan Bang katanya, kasus Bupati di Pati ini itu menjadi salah satu yang memberikan amunisi buat demo yang kemarin kita besar-besaran. Betul. Bahwa ternyata bisa kok rakyat bersatu sampai membuat bupati sampai nggak sanggup, dan akhirnya itu menjadi pemicu di Jakarta. Ya.